Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dan lagi, jangan bosan ya. Dengan Nyonya Yeni Yunita, sama usianya berapa? 27. 27 tahun, jadi beliau melahirkan anak pertama. Beratnya 3 kilo berapa? 3,2 ya, lumayan lah, cukupan standar bayi segitu, standar 3 kilo 2. Laki-laki atau perempuan, Mbak? Perempuan. Perempuan melahirkan pukul 02 berapa 55 kan Mbak? Jam 3 kurang. 02.55 beliau datang ke sini jam berapa? Jam 12. Jam 11 12 1 2 berarti 4 jam lah ya lahir ya. Alhamdulillah. Datang buka Ketuban. Bukan satu. Tidak pecah ketuban buka satu ya kayak Mbak itu. Mbak Amelia itu ya kayak sampean podo. Jadi pecah biar apa merembes? Merembes terus pas sampai Merembes, sini langsung netes gitu. Terus pas sampai sini langsung biar gitu. Iya. Lah ya, sekarang kok mungkin ketuban pecah dulu heran saya. Iya. Kalau yang Mbak yang di depan itu yang belum lahir itu enggak sih, Kak. Merembes kok alhamdulillah gitu loh. Yang merembes kayak pembukaan satu sing mirip-mirip, Mbak. Kan masih kalau buka satu itu kan anggap aja sih, belum ada pembukaan gitu. Alhamdulillah ya 4 jam lahir ya. Iya. Sama lama nikahnya berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Itu langsung ikut promil. Kan 2 tahun kan gak langsung dikasih setahun. Terus tahun keduanya langsung promil. Promil konsumsi obat suami istri. Iya. Obat sampean PCU. PCOS. Iya. Berarti tapi sama suami ikut kecil-kecil. Ya. Jadi satunya kecil tapi untuk apa? Bunda-bunda di sana yang PCOS banyak, yang menderita PCOS juga banyak, yang bisa hamil juga banyak. Lah buktinya Mbak Yeni Yunita ini bisa ya kan, jadi jangan berkecil hati gitu kan ya. Sama pernah di mana? Di Malang Dieng, dokter Novi. Dokter Novina ya? Iya, wis gak ketemu aku ya. Tapi 1 tahun ya berhasil ya? Iya. Tapi promilnya itu enggak sampai setahun. Promilnya itu jalan 5 bulan. Alhamdulillah, ya Allah. Terapi obat sama olahraga. Sama dulu maaf waktu masih sekitar ya sekolah sama suka konsumsi yang mengandung pengawet, pemanis. Iya, jajannya sembarangan. Terus haidnya sering telat. Nah, itu kan karena pengaruh pola makan. Karena sekarang ya apa ya Mbak ya? Memang yang kita konsumsi kalau kita nggak milih sendiri meskipun mulai gadis ya pengaruhnya nanti kalau sudah menikah. Iya nggak? Jadi haid nggak teratur itu faktor yang pertama bisa karena kegemukan atau mengkonsumsi makanan yang tidak sehat alias apa minuman yang pemanis buatan terus ya. Nah, mie sekarang kan banyak koyok apa ya pokoknya penambah perasa itulah pokoknya. Ya kan jadi itu mempengaruhi siklus haid loh meskipun nggak terasa. Jadi sama memang dulu apa sing paling seneng apa konsumsi apa? Mie lebih banyak. Mie apa mie instan apa mie pangsit atau mie ayam? Enggak mie instan itu super instan. Terus kan promil benar-benar ngurangi mie-mian. Apa promil apa yang disarankan sama dokter Novi? Banyak olahraga. Yes. Emang dulu sama nggak suka olahraga? Terus kaki terus sama dikasih vitamin. Mengurangi makanan yang berat. Makanan yang apa? Jengkut, makanan kotor, minuman pemanis. Ya itu mie-mian, seblak. Lek bakso ya agak termasuk. Kan ada perasa apa ya? Terus ultra proses itu kayak nugget-nuggetan juga dikurangi juga. Koyo apa enggak? Sing mbek jajanan sing sewuan itu arek cilik-cilik itu tempura ya. Itu ya. Nah, ya itu suruh ngurangi kan. Jadi bunda-bunda kalau di rumah punya anak gadis, ya memang harus dibilang ya aku ya cerewet dengan anakku sembarang-barang gak oleh. Ya sekarang itu loh makanan yang sehat itu loh bisa dihitung. Ya enggak sih, jadi seperti itu ya untuk
PCOS-nya alhamdulillah kok cepat tertangani. Iya. Ya sama hari olahraga, jalan kaki, Iya, lari, jalan kaki, apa ngaji, dirutinin. dirutinkan. Kalau suami perokok apa enggak? Enggak. Enggak ya? Oh Enggak. ya, alhamdulillah ya. Kalau perokok pasti nggak boleh ngerokok gitu Iya. ya. Karena kalau perokok aktif kan juga mempengaruhi sel sperma juga gitu. Terus sama usia kandungannya 39, 40 minggu ya? Iya. Terus siap-siap kan berarti? Siap-siap maksudnya wis perlengkapan bayi, perlengkapan Iya. salinan, sudah siap-siap ya? Sudah dari 36 minggu Wah. mulai nyicil. Soalnya kan anak pertama excited. Iyalah, seneng-senengnya lah. Iya. Terus yang ditunggu-tunggu kan karena program hamil itu pasti kan beda dengan sing nikah langsung hamil itu kan. Iya, lebih excited. Nah, gitu ya. Terus pengalamannya ya apa? Melahirkan, oh rasanya ini. Kalau anak pertama kan masih belum tahu kan kayak bayang-bayang ya apa ya Iya. rasanya gitu. Kayak apa sih mulutnya gitu ya. Masih tadi agak deg-degan. Ternyata ya ngatasi aja ya. Iya, alhamdulillah. Jadi sampean percaya ya anak 5 kakak lombok itu percaya. Iya. Deg-degannya pas sebelum apa? Pas kontraksi deg-degan, pas sudah lahir langsung Sambaan yo kayak gambaan ngono lho. Terus rencananya kabeh apa teman? masih gitu masih mempelajari dulu. Ini bakal Sinau alami dulu. KB alami itu kondom yang utama, yang kedua sperma dibuang duluan. Jadi memang kalau itu yang harus pegang itu kalau KB alami suami mbak. Iya. Suaminya sanggup juga gak masalah. Iya. Tapi Mas yo sanggup ya terus kebobolan ya misalnya. Kan anaknya sama siji, kan anaknya telu ngono ya, langsung pasangan Yudi kan gitu. Anaknya apa? Banyak masih satu enggak masalah. Ya kepingin riayan ya. Kan 2 hari lagi ya, Bu. Riayannya di Minggu apa Senin kan enggak tahu ya. Hari raya hari apa sih? Hari Minggu kalau nggak salah. Tanggal 30 ya? 31 itu Minggu atau Senin? Aku kira di tanggal aja. Saya anak sama lah tanggal piro ya saya. 28. Oh 28, 29, 30 Minggu. Oh iya, Senin berarti 31 kalau Oh 31. Oh iya. Jadi seperti itu yang melahirkan kan biasanya kita kayak dilepen mbak. Jadi semangat mengasihi sampai dengan 6 bulan. Nggak boleh cara, makan minum bergizi, ojo sing junk food apa itu mang, sing kotor-kotor ya katanya dokter ya, ya seperti itu. Karena menentukan kualitas ASI, ya kan. Makan sayuran itu diana mbak, direbus ya, digodok ya. Brokoli itu yang bagus, brokoli hijau. Brokoli hijau, terus minum susu, nggak boleh jamu, pedes nggak boleh, buah boleh ya. Pokoknya jamu nggak boleh, takutnya nanti bayinya nggak tahan. Orang pelancar ASI kan modern ya, kalau dulu kan cuma jamu tok mungkin ya. Dan angka kematian bayi yang kesakitan yang kolit abdomen karena jamu kan juga nggak terdeteksi. Sekarang ono sembarangan susu ada, pil ada, ya kan, macam-macam. Terus yang mandikan bayi siapa? Nanti mbak. Dari sini? Ya. Oh iya. Berarti pagi sore ke rumah sampean. Terus pulangnya? Mandikan di rumah ibu. Yes, ibu sampean. Ya, yang ibu sendiri. Sing rawuh gimana? Enggak, yang ibu sampean yang tadi temani. Oh, kan, ya. Terus sampean pulangnya dijemput apa tak antar? Itu tadi dijemput. Oh, dijemput. Pertanyaan sama enggak? Iya. Oh, iya, dijemput dulu kan harus jemput mertua. Terus menerima segala angpau, transfer iso, Shopee Pay iso ya nek sampean mari. Ya. Baik. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Mbak Yuni Yunita, kok jenenge Oh, Yura Yunita kalau itu ya, mirip-mirip gitu loh. Terima kasih sudah berbagi ceritanya, infonya, pengalamannya tentang hormon dan PCOS tadi. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah yang mungkin juga didiagnosa PCOS atau yang mendekati HPL. Ya rasanya gitu kan ya. Gitu kan, sudah lahir ya sudah, alhamdulillah gitu ya. Izin nanti saya share di medsosnya dengan Cici. Semoga bermanfaat bagi bunda-bunda di rumah dan yang mempunyai anak perempuan. Seperti itu ya. Terima kasih sudah berbagi. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PCOS sama berarti cepat tertangani itu Mbak. Ya kan?